Baru-baru ini terungkap kasus perdagangan orang di Indonesia dengan korban mencapai ribuan. Ada 2 jaringan yang ditangkap polisi, yakni jaringan Indonesia Jordania Arab Saudi dan jaringan Indonesia Turki Abu Dhabi. Yang jaringan Indonesia Jordania Arab Saudi ini korbannya mencapai 1.000 orang lebih. Sejak 2015 lalu, pelakunya ini janjiin orang-orang nih buat kerja ilegal di Arab Saudi dengan gaji 1.200 rial per bulan atau setara 4,7 juta rupiah. Namun parahnya pekerja hanya diberangkatkan sampai Jordania aja nih dengan visa turis. Polisi udah nangkep 5 pelaku yang masing-masing punya tugas buat ngerekrut, bikinin paspor, ngurus visa, dan kontak sama penyalur kerja di Arab. Tiap pelaku bisa ngantongin keuntungan antara 3 juta sampai 6 juta rupiah dari tiap korban. Menurut polisi, para korban dari jaringan ini kemungkinan masih terus bertambah sebab sudah ada yang dikirim ke Arab Saudi nih. Sedangkan jaringan Indonesia Turki Abu Dhabi merekrut korban melalui perusahaan yang tidak terdaftar sebagai perusahaan untuk pekerja migran. Kasus ini terbongkar dari laporan Kedutaan Besar Singapura karena ada pekerja migran yang ditelantarkan di Singapura. Korban yang ingin bekerja harus membayar sebesar 15-40 juta rupiah. Korban juga diiming-imingi bekerja di negara Abu Dhabi, Turki, dan Inggris. Untuk melancarkan aksinya, pelaku beralasan nih ke korban akan transit di Singapura dulu, yang ternyata para korban ditinggalkan gitu aja di sana. Nah, nggak cuma di Pulau Jawa, di Batam juga ada nih, bagi-bagi paspor gratis dan janjian orang kerja ke luar negeri. Naasnya, pekerja yang udah dapat paspor kemudian ditempatkan di kapal-kapal untuk bekerja secara tidak manusiawi. Pekerja ini juga tidak mendapat gaji, ada yang sampai meninggal dan mayatnya dibuang ke laut. Kalau kata Menko Polhukam, Prof. Mahfud MD bilang, perdagangan orang ini turut melibatkan jaringan di pemerintahan maupun swasta. Saat ini Mahfud sudah mengantongi daftar nama jaringan yang akan dicek terlebih dahulu. Bagi kalian yang ingin bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri, pastikan berangkat sebagai pekerja migran yang legal ya. Cek perusahaan perekrut apakah sudah memiliki izin dan terdaftar di Disnaker, atau bisa juga cek di website Departemen Ketenagakerjaan. Kalian ada yang pernah dengar kasus penipuan TKI lain nggak? Komen ya!